Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirrul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kitab tasawuf Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Sya'alillah lahumul Fatihah. Wajumailah hadratul dhalil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa zummaila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pasal 22. Di pasal 22 ini adalah inti dari kita ngaji kitab tasawuf Sirrul Asrar. Maka saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau bisa selama pasal 22 ini jangan sampai tidak ikut ya. Ini kuncinya Sirrul Asrar. Pasal ini nanti terakhir kita ngaji sampai mungkin perkiraan saya 3 kali pertemuan sudah hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Faslus Tsani wal Ishruna, pasal 22. Fi bayanil waqa'ati, menjelaskan tentang al-waqa'ati, berbagai peristiwa. Fil manami, ketika tidur. Wasinnati, dan ketika
mengantuk. Fal waqa'atul mu'tabaratu, itu ditambah alif lam sama mim, itu mu'tabarah itu ya, tambah dulu. Fal waqa'atu mu'tabaratun gitu ya. Jadi itu yang betul, fal waqa'atul mu'tabaratu, kurang alif lam. Fal waqa'atul mu'tabaratu, fal waqa'atu, berbagai peristiwa yang terjadi al-mu'tabaratu, dijadikan pelajaran finnaumi, saat tidur, wasinnati, dan ngantuk, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu, laqad, sungguh, sadaqallahu, Allah akan membuktikan rasulahu, kepada rasulnya, ar-ru'ya, tentang mimpinya, bil haqqi, dengan kebenaran, wa kama qala nabiyyu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa, tidak ada lagi setelah minan nubuwati, kenabian, illa, kecuali
Al-mubasyaratu. Al-mubasyaratu, kabar-kabar gembira. Yaroha, yaroha, yang dilihat dalam mimpi. Al-mu'mina, orang mukmin. Atau taro, yang diperlihatkan. Lahum, kepada mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Lahum, bagi mereka, al-busyra, kabar gembira. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Wal muradu, yang dimaksud, minhu, kabar gembira, ar-ru'yas sholihatu, mimpinya orang-orang soleh. Fi qaulil ba'di, menurut qaulil ba'di, sebagian hadis. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-ru'yas sholihatu, mimpi orang soleh, juz'un, adalah bagian, min, dari, sittin wa arba'ina, 46, juz'an, bagian, minan nubuwati, dari kenabian.
Ada dengan redaksi lain hadisnya ru'yal mu'minu, jadi bukan ru'yal sholihatu. Kalau redaksi lain di Sahih Bukhari ru'yal mu'mini atau ru'yal mu'minu juz'un min sittatin au arba'ina juz'an minan nubuwati, ya. As-sholihatunya adalah al-mu'min. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berfirman siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa ro'ani, melihatku, fil manami, dalam mimpi, faqad, maka sesungguhnya ro'ani, dia melihatku, fil yaqadati, dalam keadaan terjaga. Lianna syaitana, karena setan, lam yatamassal, tidak bisa menyerupai, lam yatamassal bi, tidak bisa menyerupaiku, wa biman, dan menyerupai orang, wa bimanit tabi'ani, dan menyerupai orang, ittabi'ani, yang mengikutiku. Ai, maksudnya atau yaitu tabani, orang yang mengikutiku, binuri, dengan cahaya, ilmi syariati, ilmu syariat, wa tariqati, dan ilmu tarekat, wal ma'rifati, dan ilmu ma'rifat, wal ma'rifati, dan ilmu ma'rifat, wa binuril haqiqati, dengan cahaya ilmu hakikat, wal basirati, dan mata hati,
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ud'u, aku mengajak kamu ilallahi, kepada Allah, ala basiratin, dengan yakin, ana aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Fala, tidak akan yatamassalu, fala yatamassalu, tidak akan mampu menjelma, siapa asyaitonu, setan, bihadihil anwaril latifati, bihadihi, menjadi al anwari, cahaya-cahaya, al latifati, lembut ini, bihadil anwaril latifati, menjadi cahaya-cahaya lembut ini, kulliha, semuanya, qala, berkata, Sohibul Madhari, sohibu pengarang kitab Al-Madhari, Al-Madhar. Jadi berkata pengarang kitab Al-Madhar, ada ini, laisa, tidak ada, lil ikhtisasi, ketentuan khusus, bin nabiyyi, bagi nabi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal, bahkan setan, la yatamassalu, tidak mampu menyerupai, bikulli ma, setiap sesuatu, huwa, yaitu, madharur rahmati,
penampakan rahmat, wal lutfi dan kelembutan, wal hidayati dan hidayah atau petunjuk, kajami'il anbiya'i seperti semua nabi, alaihim kepada mereka, alaihimussalatu wassalam, kepada mereka sholawat dan salam. Wal auliyai dan para wali, wal ka'bati dan Ka'bah, wasyamsi dan matahari, wal qamari dan rembulan, wassahabi dan awan, al abyadi putih, wal mushafi dan mushaf, wa amsalu dzalika, wa amsalu dan contoh-contoh lain, dzalika dari itu, li'anna syaitana karena setan, madharul kohri, madharu adalah penampakan, al kohri dari sifat memaksa, fala yadharu maka dia tidak bisa muncul, illa kecuali fi suratil ismi, fi surati dalam bentuk rupa, al ismil mudilli nama yang menyesatkan, faman maka siapa saja karena yang menjadi mudhirun penampakan, lil ismi nama, al hadi yang memberi petunjuk,
Kaifa bagaimana, yazharu dia muncul, bisuratihi dengan rupa, fadiddu lawannya, la yadharu tidak akan muncul, bisuratid diddi, bisurati dengan rupa, ad-diddi lawannya, lima sesuatu, bainahuma di antara keduanya, minat tanafuri seperti kesenjangan, wal budi dan jauh. Nah, ini tulisannya salah cetak lagi. Wali tamyizi itu yang betul begini, wawu lam ta mim ya zai, ya. Ditulis di bawahnya atau di atasnya wali tamyizi. Itu waliyatamayyazu namanya. Yang betul wali tamyizi. Wawu lam ta, ya, wawu kemudian lam disambung ta mim sambung ya terus za. Ya, wali tamyizi untuk membedakan al-haqqi yang hak, wal batili dan yang batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika demikianlah yadribu membuat perumpamaan Allahu Allah. Jadi yadribullahu, Allah membuat perumpamaan al-haqqa antara yang hak, wal batila dan yang batil. Sampai sini dulu saya jelaskan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani di pasal 22 ini menjelaskan kepada kita, ini nanti kita memasuki tahapan kita mulai ma'rifat kepada Allah, ya, mulai ma'rifat kepada Allah. Nah, yang hari ini nggak ikut, ya berarti memang jatahnya nggak dapat jatah kunci ma'rifat.
Ya, orang terkadang kan istiqomah giliran kunci Allah menjadikan dia tidak bisa mengikuti. Memang untuk yang paling enak orang bejo. Nah, ikut pas pada waktu terima kunci, setelah terima kunci kayak rumah di KPR itu, dia datang dapat kunci. Nah, semua itu bukan saya yang ngatur, tapi Allah sendiri yang ngatur. Belum tentu jenengan istiqomah terus diberi hak oleh Allah. Ya, makanya nggak boleh suudzon sama gurunya. Ya, jadi tidak ada perihal yang khusus bagi Allah untuk menjadikan orang itu ma'rifatullah. Ya, yang baik memang ya istiqomah, karena nanti ketika ma'rifat ilmunya kurang, nanti kan selalu tanya, ini bagaimana Gus, ini bagaimana Gus. Kan banyak yang saya ngaji sudah diberi ilmu kuduri oleh Allah, tapi masih selalu tanya sama saya takwilnya bagaimana. Contohnya begini, contoh ini mumpung ingat. Saya menjelaskan ilmu syariat, ya, saya jelaskan ilmu syariat. Semua ngaji tentang kemarin kan saya kasih ijazah apa? Puasa Daud. Sebenarnya Bapak Ibu paham nggak puasa Daud? Puasa Daud itu puasa untuk mensyukuri nikmat. Kalau ngikutin Nabi Daud, nah, tapi kan banyak orang yang membangun persepsi karena puasa Daud rizkinya dilancarkan, karirnya disukseskan, karir anaknya disukseskan, dilancarkan oleh Allah. Nggak seperti itu. Jadi dulu Nabi Daud itu didatangi malaikat Jibril, Daud, kamu jadi nabi kok nggak pernah bersyukur kepada Allah. Ya, akhirnya Nabi Daud menyampaikan pada malaikat Jibril, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah? Semua yang aku miliki adalah milik Allah. Masa saya ngasih parsel kepada Allah, ya punyanya Allah. Akhirnya malaikat Jibril ngomong, bener juga ya, ngomong ini semua memang punya Allah. Iya, bagaimana aku mau bersyukur ya? Kayak mereka mensyukuri nikmat pakai harta benda miliknya Allah, tapi ngakunya ini penghasilan mereka sendiri, ya, perolehan mereka sendiri dalam 1 tahun. Makanya Jibril kembali kepada Allah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Daud. Ya, masuk akal disampaikan Nabi Daud. Semua yang ada di kita ini kan asal muasalnya dari Allah. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Daud untuk puasa selang-seling. Puasanya itu untuk mensyukuri nikmat. Terus gimana prakteknya? Saya kan sudah bilang, saya contohkan untuk digeger segini besarnya, saya nggak paham. Saya mensyukuri nikmat tahadus binikmat selama 1 tahun. Saya kan puasa 21 hari, ya. Selama 21 hari itu, ya saya tetap beraktivitas, membaca sehot sholawat dan sholawat kepada Allah sebanyak 120.000, dengan tujuan saya matur sama Allah, ya Allah, rasanya mobil Innova saya yang saya beli tahun 2008 itu sudah seusia anak saya yang SMA kelas 2. Kayaknya tetangga saya sudah banyak yang ganti mobil, maka saya mohon izin kepadamu, berilah saya kemampuan kekuatan rezeki bisa mengganti mobil yang baru. Dan terus diijabah oleh Allah, dari Innova pindah ke Veloz. Ya, terus Veloz itu datang dengan tanpa saya rencana. Allah mendatangkan Veloz. Di angan-angan saya, Veloznya warna hitam. Selama ini saya punya mobil kan warnanya putih, silver. Hitam hanya pernah warna hitam itu Panther, ya kan, Bapak Ibu kan tahu.
Nah, ketika mobil itu datang, maka saya puasa lagi, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Kalau kemarin 120.000 sholawat, ya saya puasa lagi. Karena dia datang dengan 120.000 sholawat, saya bayar zakat sholawatnya ya kembali 120.000, ngikuti Nabi Daud. Bingung nggak? Bingung nggak? Pun, kalau ngaji silakan nanya. Ini saya contohkan. Saya contohkan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dapat nikmat, ya ikuti Nabi Daud. Ya. Nah, terus malam ini saya sembelihkan ayam karena ada jamaah yang mensyukuri nikmat. Ya. Hari ini dia mampu beli rumah 1 miliar, terus serah terima kunci. Nah, tadi terus itu ngikuti apa yang saya ceritakan Nabi Daud. Ya, ayamnya tadi kan saya perkirakan ini nanti karena hujan, jamaah nggak datang. Itu ada ibu-ibu yang latihan mau hari santri. Saya bagi 2, yang separuh dikasih makan untuk ibu-ibu tadi, yang tadi itu kan. Nah, itu mensyukuri nikmat, dia mensyukuri nikmat. Nah, itu caranya kalau mau mensyukuri nikmat. Ini kita makrifat syariat saja sudah belum makrifat. Bisa nggak mensyukuri seperti yang disampaikan Nabi Daud? Ajaran Nabi Daud, ya puasa enggak. Terus saya puasa lagi, ya 21 hari, supaya nikmat-nikmat saya di sisi yang lain ya, diberi kelebihan dan keberkahan oleh Allah. Jadi ini namanya makrifat syariat. Paham dengan makrifat syariat? Nah, kemudian nanti kan ada makrifat tarekat. Ya. Bapak Ibu sudah ngaji kitab Sirul Asrar. Sudah saya kasih ijazah zikir Sirul Asrar melalui talqin. Itu kan sudah nikmat tarekat yang Bapak Ibu terima. Atau nikmat yang lain, nikmat sosial. Bapak Ibu tiba-tiba diangkat oleh warganya menjadi ketua RT. Itu nikmat apa sial? Loh iya, orang itu kan yang dipikir nikmat dari Allah itu yang besar-besar, yang bernilai materi. Bapak Ibu itu diangkat oleh warga, terpilih menjadi ketua RT, itu namanya nikmat sosial. Jadi RT gak terima kasih, gremeng. Bagaimana bisa jadi wali kota? Ya, dikasih nikmat sosial Allah berupa ketua RT, nggak pernah mensyukuri nikmat. Wah, adanya torok terus ini. Di konsodakoh lewat jabatan RT aja bilangnya torok. Gimana kalau kaya beneran? Terus jadi RW ya nikmat sosial di atasnya. Nanti jadi kepala desa ya nikmat sosial di atasnya. Berarti kalau diberi nikmat sosial seperti itu oleh Allah nggak paham, berarti ilmu syariat juga nggak paham. Dipikir nikmat kan datang tuh uang 100 miliar. Itu yang karena otak kita dicuci Belanda, pokoknya nikmat-nikmat itu berupa materi. Jadi guru itu ya nikmat sosial yang luar biasa. Nah, saya ngaji begini ya dikasih nikmat sosial oleh Allah luar biasa, nikmat akhirat yang luar biasa. Makanya kita harus paham, karena nanti setelah memahami ini semua, kita akan dihadapkan oleh Allah, ya kita akan dipilih oleh Kanjeng Nabi. Nanti kalau ini sudah selesai, Nabi yang mau menseleksi mana ini yang ngaji sama Widodo yang sudah pantas aku datangi.
Giliran didatangi Kanjeng Nabi, Gus, kula saya ketemu nih Gus, bener Kanjeng Nabi Gus. Kan makanya ini jangan sampai tidak ikut yang pasal 22. Dulu waktu itu kan pernah kita Ramadan ngaji apa Syama'il Muhammadiyah, sudah dijelaskan ciri-cirinya. Nabi itu ubannya kurang dari 20. Terus ketemu orang ngaku Kanjeng Nabi, terus ubannya full putih semuanya. Kan berarti kita sudah bisa membedakan syariatnya. Nabi tidak beruban, seakan-akan tidak ada ubannya. Makanya Nabi mengatakan barang siapa berjumpa denganku dalam mimpi sama dengan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Kalau belum mampu dalam keadaan terjaga, dalam mimpi pun itu nikmat yang luar biasa. Berarti kalau sudah pernah mimpi berjumpa Nabi, artinya Bapak Ibu selamat mendapatkan syafaat sejak dari dunia sampai akhirat. Masih mau coy sholawat ribuan, konser sholawat setiap tahun, kalau nggak pernah berjumpa dengan Nabi, ya syafaatnya belakangan. Ya tetap dapat syafaat, tapi nanti kloternya yang belakangan. Kalau yang sudah pernah berjumpa dengan Nabi, ibaratnya orang naik haji itu yang dapat visa furoda, visa panggilan Raja Arab. Waduh, tapi visanya dibohongin Gus sama Allah bisa. Nah yang dibohongin itu yang ngajinya kurang jauh, mobilnya kurang kental. Ya. Jadi ini proses, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan setelah kenabian Nabi Muhammad tidak ada makrifat yang seperti Nabi. Prosesnya melalui mimpi dulu, belajar tahapan awal kita melalui mimpi. Malam mimpi, betul besok ada kejadian yang nyata. Terus saking seringnya mimpi, terus gak tahan di mulutnya. Aku mah setiap mimpi, aku mesti gini. Ya sudah dipeseni, kumbi, secret. Akhirnya kan gak tahan itu dikasih makrifat oleh Allah ilmu huduri. Langsung cerita temannya, cerita istrinya, cerita tetangganya, terus ditulis di medsos. Ya. Pokoknya jangan gampang nulis. Ya. Jadi nanti akan dibuktikan oleh Allah bagaimana cara kita meniti jalan atau meniti tangga makrifat kepada Allah. Nah, kita kalau belajar ilmu makrifat seperti ini, ketika kita mimpi yang benar, itu masih berapa? 46 bagian dari kenabian. Puncaknya kewalian itu masih permulaan kenabian. Puncaknya kita ini masih permulaan kewalian. Nah, makanya nanti kita harus belajar betul-betul ini di pasal 22. Bagaimana prosesnya Allah nanti membuka mata kita. Selama ini kan Bapak Ibu bayangkan kayak orang kejawen, dibuka mata sambil duduk, memejamkan mata, komat kamit biar melihat sesuatu udah lewat. Bukan. Nanti yang melalui jalurnya Nabi Muhammad, supaya Bapak Ibu tidak shock di dalam tasawuf, di dalam alam hakikat, dilatih melalui mimpi dulu, nanti lama-lama dalam keadaan terjaga diberikan kemakrifatan oleh Allah. Jadi seperti Nabi Ibrahim itu kan pertama lewat mimpi dulu, Nabi Ismail lewat mimpi, Nabi Musa lewat mimpi, Nabi Muhammad kan lewat mimpi dulu, lama-lama dibawa ke Gua Hira, dan di situ dalam keadaan terjaga dibuka oleh Allah, barulah Jibril datang. Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya itu adalah
mimpi, wahai anakku, Bapak mimpi berkali-kali diperintahkan menyembelih kamu oleh Allah. Nah, kalau ngomong begitu pada anak sekarang, mimpinya Bapak itu lagi ngeblank, hanya utang itu, mimpi kok nyembelih saya. Nah, karena bapaknya nggak soleh. Ya. Jadi tahapan nanti akan melalui proses ketika kita pikir wirid, nah terus tiba-tiba mimpi. Mimpi lama-lama memenak jadi kenyataan. Maka tidurlah yang banyak, kita membangun mimpi yang luar biasa. Itu kan motivator. Ya mungkin ada pertanyaan, sebelumnya lanjutkan. Ya, silakan. Yang selawat 120 itu dalam satu hari apa dalam proses 21 hari? Jadi saya menyelesaikan 120.000 itu ya seikhlas saya. Jadi saya 21 hari saya selesai 120.000. Berarti berapa per hari? Nah, saya sampai punya tasbih itu macam-macam. Tasbih yang diputer pakai tasbih tradisional, saya beli. Terus tasbih yang counter itu tek beli. Terus tasbih yang digital dari Cina itu saya beli. Karena apa? Nanti takutnya yang sini pas ngantuk lepas. Nah, ini ada kontrolnya di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu. Terus kemarin kan ada yang bilang begini, 120.000 itu kan Gus ya. Kalau saya ya anggap saja saya sudah senior 120.000. Bapak Ibu yang baru ngamalkan ya kali 2 saja lah 240.000. Kalau sehari saya sekali duduk itu setelah sholat 5 waktu itu dapat 1.000. Jadi gini, kalau kita mau mohon syafaat kepada Nabi, ya perbanyaklah baca sholawat. Ya. Saya bawa tasbih ini. Nah, tasbih ini sebenarnya bagi saya lebih mudah, ya, ini lebih mudah. Tapi ini nggak bisa kita bertasbih setiap saat. Di tempat-tempat umum kita nggak bisa bertasbih. Nanti wah itu ada Mbak Wali lewat.
Terus saya terinspirasi sama pramugari di pesawat. Saya beli tasbih ini yang counter tek. Ini cuma 15.000. Tapi kalau kemana-mana bawanya terlalu besar, nggak praktis. Terus saya melihat teman dari NTB ketemu saya pikir pakai cincin. Terus saya perhatikan apa itu? Ini tasbih digital mas. Saya beli tasbih digital ini 100.000. Oh ternyata betul. Ini tasbih. Nah, ini di kegelapan dia tampak. Saya perjalanan dari Kertosono tadi ke sini habis ngaji di sana. Saya baca sholawat dapat 120 kali. Nah, sambil nyetir gini tangannya kan ini nggak lepas. Jadi yang kita butuhkan itu hanya tekniknya supaya kita tahu. Ya. Jadi kita kalau mau zikir ya katakanlah 120.000. Nah kemarin pertanyaannya yang dibaca yang mana? Yang saya baca itu segot sholawat yang pertama ya. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kemudian setiap saya dapat 1.000, untuk menandai kalau saya dapat 1.000, saya tutup segot sholawat yang kedua. Oke. Jadi itu saya ulang-ulang 120 kali. Jadi totalnya 120.000. Pas saya dapat 120.000, saya ditelepon oleh teman. Mas, ini begini, ini gimana? Ya saya bilang, saya nggak punya uang. Sudah gampang nanti saya ngurusin ini. Sudah saya tinggal datang, ternyata mobil sudah disiapkan. Nah Allah memberikan rahmatnya kepada saya, ya. Orang lain itu menjadi perantara Allah membayar mobil yang diberikan oleh Allah kepada saya. Kita pakai uang. Terus habis itu saya pikir, ini gimana caranya? Terus ya sudahlah, saya pokoknya minta pada Allah, sudah dikasih apapun prosesnya saya ambil bawa pulang. Setelah pulang, baru saya syukuri nikmat lagi dengan kembali zikir, wirid, sholawat 120.000 kali. Karena 120.000 saya diberi nikmat oleh Allah berupa yang ada di dalam angan-angan saya. Terus saya tambah lagi untuk tahadus bin nikmatnya. Ya. Jadi setiap kita pun mendapatkan nikmat puasa seperti Nabi Daud. Contoh yang lain, ketika kita punya anak, ya Allah, anak saya supaya masuk di perguruan tinggi negeri seperti ITS, UNER, UB kalau di Jawa Timur. Bapak Ibu itu kan harusnya mensyukuri nikmat anaknya, ya kan, bercita-cita itu pengen masuk perguruan tinggi negeri. Puasa dulu sambil wiridan. Setelah diterima, dulu waktu itu saya dapat sholawat 100.000, anak saya diterima di perguruan tinggi negeri. Setelah diterima, ya wirid lagi 100.000. Anak saya diterima ya, jadi PNS, jadi tentara, Polri.
ya ditebus. Ya. Bisa dipahami makna syariatnya? Oke, silakan. Nah, ini kalau bagi perempuan, ini ada pertanyaan gimana kalau khair? Karena itu bukan bacaan Quran, itu kan sholawat selama kita hafal. Quran pun kalau kita hafal kan boleh untuk membaca. Oke. Tapi sebenarnya Allah memberikan dispensasi kepada wanita-wanita yang haid, boleh tidak membaca. Nanti kalau suci dilanjutkan lagi. Ya, itu ma'rifat syariat namanya. Boleh. Jadi boleh. Membaca Quran walaupun haid boleh, tapi kan bagi yang hafal Quran, yang nggak boleh kan memegang mushaf. Nah, di Zoom ada pertanyaan. Apa sudah jelas? Ya, jadi nanti tahapannya kita akan diberikan isyarah oleh Allah melalui proses mimpi supaya Bapak Ibu tidak terkejut. Ya, tidak terkejut menapaki jalan makrifat menuju Allah. Nah, makanya saya siapkan buku saku, ya, buku saku yang ini. Ini tuntunan ibadahnya para walinya Allah. Yang di Jabodetabek sudah saya kirim. Nanti yang di dekat sini kan kita nanti sebagian kan ikut ngaji filsafat ya, nanti pas ngaji filsafat saya bagikan. Yang malam ini kan ini memang yang ngaji Sirul Asror ya, saya kasih contoh ini, saya kasih contoh. Nah, ini di kitab sudah saya tulis, ini kan ada dialog hamba dengan Allah. Nanti ketika sholat itu di halaman 3. Yang di Zoom sabar ya, saya jelaskan nanti biar pas pegang kitabnya bisa pahami. Jadi ketika kita sholat, tidak usah terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan tahu ketika baca alhamdulillah, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ya. Kemudian maliki yaumiddin, Allah itu menjawab, cuman telinga kita kan nggak mendengar karena nggak ma'rifat. Ya. Majadani abdi, fawwadha ilayya abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara diriku dan hambaku. Wali abdi masalah. Dan untuk hambaku sesuai apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi. Ya. Jadi hadza itu kebanyakan abdi itu. Hadza li abdi, ini milik hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku sesuai masalah, sesuai apa yang ia minta. Nah, kemudian di halaman 3, ini kan ada wirid antara adzan dan sholat subuh. Kita kalau mendengarkan adzan dan iqamah, pernah nggak wiridan atau berdoa? Nah, jadi ini dibaca sesudah sholat sunnah subuh. Kalau pagi subuh, kalau ingin jadi kekasihnya Allah,
Ya ini kita amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca 40. Terus kemudian la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100. Sebenarnya di dalam tulisan ini Bapak Ibu saya yakin banyak yang sudah hafal, tapi kan belum tahu bagaimana cara membacanya. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kemudian berdoa diantaranya. Itu kan pegon tulisan guru saya. Saya nggak nulis ulang lah, itu biar asli guru saya nulis. Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi, ya, wa abihi wa ummihi wa banihi najjina minal ghammi alladzi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik 3 kali. Nah, kemudian sesudah sholat subuh baca dulu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, dibaca sebelum merubah kaki dari duduk tahiyat akhir. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Kemudian sampai sholat yang namanya istikharah. Ya. Ini sudah lengkap. Kalau mengikuti ini, insya Allah jadi kekasihnya Allah. Ini sholat tasbihnya sudah di belakang. Ya. Sholat tasbihnya di belakang. Kemudian ini juga ada sholat hadiah. Jadi dihadiahkan kepada siapa? Sholat kita. Ya. Kalau kita punya orang tua kok selama hidupnya nggak begitu sholat atau nggak sholat sama sekali, nah ini diajari oleh wali-wali Allah untuk sholat, kemudian pahala sholatnya kita hadiahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Itu di halaman 67. Ya. Jadi ini sudah lengkap. Nanti saya bacakan. Ini pokoknya mulai subuh, mulai fajar sampai fajar lagi sudah lengkap di sini jadi buku saku. Makanya harganya 37.500.000 itu karena ini desainnya yang mahal. Ya. Jadi ini tuntunan sholat 5 waktu, zikir dan wirid harian. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sudah wafat. Terus lihat siapa? Dia melihat orang yang pernah melihat Nabi sholat, melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi sholat. Itu. Nah, ini tuntunan sholatnya orang yang sudah makrifat kepada Allah. Ya, insya Allah kalau Bapak Ibu mengamalkan seperti tuntunan ini, ya nanti dengan sendirinya Allah akan membukakan pintu usul dan ma'rifat kepada Allah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Wa amma dan adapun tamsiluhu penyerupaan yakunu setan disurati dalam bentuk rupa ar-rububiyati ketuhanan wa da'wa dan mengaku ar-rububiyati menjadi Tuhan wa yajibu dapat datang minhu dari setan
karena sifat Allah, sifat Allah Jalalun yang agung, wa jamalun dan indah, wa syaitanu dan setan, yatamassalu menyerupai diri bisifatil jalali dengan sifat keagungan, li'annahu karena setan madharul kohri penampakan al-kohri sifat yang maha memaksa, bazuhuru maka munculnya tamassalu penyerupaan rububiyatihi sifat ketuhanan, wa da'wahu dan pengakuannya kembali setan min ismil mudhilli dari nama al-mudhilli yang menyesatkan, fakot saja kama marro seperti keterangan terdahulu, wala maka setan tidak dapat yadhuru muncul fi surati dalam bentuk rupa ismil jami'i nama yang menghimpun lima karena sesuatu fihi yang ada di dalamnya min makna hidayati min berupa makna hidayati arti petunjuk, wafihi dan di dalamnya wafihi dan di dalamnya terdapat kalamun pembahasan kasirun yang banyak
Yatulu yang akan menjadi panjang, syarhuhu penjelasannya, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, ala basiratin dengan yakin, ana aku, wa manittabani, wa man dan orang, ittabani yang mengikutiku, isyaratun adalah isyarah ilal warisi bagi ahli waris, al kamili yang sempurna, al mursyidi yang mampu menjadi mursyid, ail irsyadi yaitu mampu membimbing, ba'di sepeninggalku, ya ini sepeninggal Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tapi sebenarnya yang mimba itu yang sepeninggal Nabi Muhammad. Tapi kita merujuk ke ini, kita ambil saja yang terdekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Liman untuk orang lahu yang memiliki basiratun mata batin, batinatun yang mendalam, mislu seperti, basirati mata batinku, min wajhin dari satu sisi, wal muradu yang dimaksud minhu dari membimbing, al wilayatu adalah kewalian, al kamilatu yang sempurna, kama sebagaimana, asyara telah diisyaratkan, ilaihi kepadanya, biqaulihi dengan firman-Nya, waliyan mursyida, waliyan wali mursyida yang dapat memberi petunjuk. Ya, saya jelaskan dulu di sini.
Nah, kita harus paham ya apa yang dimaksud di sini. Jadi setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi, tidak bisa menyerupai nabi-nabi dan rasul yang lain, juga tidak bisa menyerupai orang yang mengikuti Kanjeng Nabi. Tapi kan ada kisah ya, setan itu mengaku menjadi Tuhan. Kapan? Yang setiap musim haji itu nampak tilas dilempari tempatnya raja setan namanya iblis menyerupai menjadi Tuhan. Siapa? Menghadap kepada Nabi Ibrahim, raja setan namanya iblis itu mengatakan, Ibrahim, aku adalah Allah Tuhanmu, karena kamu nabi, kamu sudah sempurna ibadahmu, ini sempurna semuanya, kamu saya izinkan untuk melakukan apapun, meskipun kamu mabuk zina, kamu aku ampuni. Tapi kan Nabi Ibrahim ma'rifat syariatnya kuat, ma'rifat tarekotnya kuat, ma'rifat hakikatnya kuat. Lalu raja setan namanya iblis dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang yang menganut agama yang Ibrahimik ini seperti Islam, dia melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Makanya ibadah haji itu bukan dari Nabi Muhammad, warisan dari Nabi Ibrahim. Nah, sekarang apakah Raja Iblis masih di situ? Yang nggak ada, orang itu hanya mengenang Nabi Ibrahim ketika ada setan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi yang parah bagi umatnya Nabi Muhammad apa? Banyak umatnya Nabi Muhammad yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata-katanya? Kamu kalau nggak saya tolongin apa bisa begini kamu itu? Itu ngalahkan Raja Iblis. Kamu kalau nggak saya ajar, kamu mungkin pintar matematika kamu ini. Memang Raja Iblis sudah dilempar batu oleh Nabi Ibrahim pergi jauh, tapi ternyata ideologinya Iblis merasuki otak-otaknya manusia zaman akhir. Kalau jadi pejabat ngomongnya, nih, penaku ini sakti, kamu nggak nurut sama aku bikin SK, kamu pindah sana di atas gunung atau di pulau terpencil sana. Nah, itu kan yang menampakkan diri-diri yang mengalahkan Raja Iblis yang mengganggu Nabi Ibrahim. Jadi kepala dinas, terus kepala-kepala di bawahnya itu ditakut-takutin terus. Nah, itulah penampakan setan yang wujudnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, itulah kalau di dalam tasawuf namanya syirik, tapi sirri, menyekutukan Tuhan secara sirri. Orang kan nggak sadar kalau dia itu mengaku sebagai Tuhan. Kata-katanya memang ada sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan. Kan mengaku bisa menjadikan orang lain sengsara, bahagia. Itu kan berarti dia mengaku dirinya posisinya menggeser posisi Tuhan. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan pelan-pelan dari sisi syariat sampai tarikatnya. Ya, kita memang disuruh mengalahkan Raja Iblis, tapi ternyata kita kena virusnya Iblis. Nah, orang yang bisa mentransfer itu, yang mentransfer ilmu makrifat ini adalah orang yang menerima warisan ilmu kewalian secara sempurna. Ya, ahli waris itu bukan ahli waris kayak ahli waris harta warisan orang tua ini enggak. Jadi kan dapat warisan dari gurunya yang sempurna, gurunya sampailah kepada Nabi. Ya, kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sempurna dari Syekh Abdul Qadir Jailani turun temurun. Jadi yang Bapak Ibu terima ya sempurna. Kenapa jadi nggak sempurna? Nggak sempurnanya dari zaman sejak saya ngaji dulu, karena yang nggak sempurna itu teman-teman saya ngajinya tidak istiqomah. Itu aja kok masalahnya. Sekarang nggak bisa ngaji nggak apa-apa, tapi kan sudah ada di YouTube. Dulu apa ada saya YouTube? Nggak ada. Makanya saya begitu kalau sudah janjian sama guru saya ngajari ilmu begini, walaupun hujan saya tetap berangkat. Kecuali sakit terus sampai tepar di rumah sakit baru nggak berangkat.
Ya. Karena saya ingin mendapatkan ilmu secara sempurna. Dan orang itu kalau dapat ilmunya sempurna, sabar membimbing orang yang mengikuti dia. Ya, saya kan harus sabar membimbing Bapak Ibu yang belajar dari nol. Saya nggak boleh menampakkan marah. Paling ya wajahnya aja lah sungai. Ya. Jadi ilmu ini karena didapat dengan jalur yang sempurna. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, makanya kenapa santri itu sangat menghormati kiai. Yang dihormati bukan fisiknya, karena di dalam diri kiai itu ada ilmunya Allah yang luar biasa. Makanya hormat, cium tangan, kalau ketemu ngasih amplop. Giliran orang-orang sekuler, nah mengkritisi, katanya kiai dan santri itu feodal. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ya salahnya santri sendiri. Dikit-dikit ngupload apa yang dilakukan oleh kiainya. Akhirnya ditangkap oleh orang yang nggak pernah punya background pesantren, dianggap itu sebagai bentuk feodalisme, kamuflase dalam bentuk adab. Kita kenapa kok ikut kiai? Karena ihdinas sirotol mustaqim. Tadi kan sholat itu kita ihdinas sirotol mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Pertanyaannya Allah, jalannya siapa? Sirotol ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang mendapatkan nikmat. Orang yang sudah teruji, ya, husnul khotimah di akhir hayatnya adalah ulama besar, kiai dan walinya Allah yang kita minta. Makanya kita menghormati itu karena rangkaian sanad emas itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Ketika menghina kiai, yang dapat untung besar siapa? Yang punya TV, ratingnya naik dapat uang banyak. Bolak-balik, yang bodoh ya kita sendiri sebagai santri. Kegiatannya bahaya ini bendino diupload. Makanya saya itu kan tidak boleh semua orang otak-otak di yang namanya medsos. Karena nanti kalau yang nggak pernah ngaji sama saya dipikir saya feodal. Salaman aja kan harus ada sanadnya, duduk itu ada sanadnya. Ya, apapun kan ada sanadnya. Kalau ihdinas sirotol mustaqim, kita mengikuti kiai karena sirotol mustaqim. Kalau mengikuti Khairul Tanjung ya bukan sirotol mustaqim, sirotol hoyak hayik. Tapi yang dapat keuntungan karena menghina kiai ya Trans TV, Trans 7. Karena nggak belajar berpikir kritis, maka kiainya dihina, langsung pergi ke Jakarta mau ngecor studio Trans 7. Besok saya ajari bagaimana di filsafat, bagaimana kita mencermati, mengkritisi berita yang seperti itu. Jangan baperan. Jadi di sini man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqdha. Nah, makanya mengajarkan ilmu ini di bidang kewalian, mursyidnya harus kamil, sempurna. Yang ngaji pun muridnya ya harus kamil, sempurna ngajinya. Ngaji nggak sempurna. Nanti ketika diberi makrifat oleh Allah, ini apa ya? Ya sama dengan lah kita orang Indonesia yang nggak pernah sama sekali ke luar negeri. Ketika di sana ada sesuatu yang aneh gitu kan heran, apa ini ya? Padahal di kita ada. Nah kemudian basirotun batinatun misla basiroti. Kata Nabi, ya orang yang mewarisi ilmuku itu yang memiliki ketajaman batin ya seperti ketajaman batinku. Ya. Makanya para wali dan para wali Allah yang lain itu saling mengenal karena ilmunya menjadi satu. Kok ada orang yang memusuhi orang ngaji sirul asrar, berarti dia bukan wali.
Tapi sukanya baca manakib Syekh Abdul Qadir, Gus. Yaitu disuruh nanam pohon pisang nggak mau, sukanya minta pisangnya. Suruh nanam pohon rambutan nggak mau, sukanya minta buah rambutannya. Ya, makanya ini karena kitabnya Syekh Abdul Qadir. Kalau orang yang mengkritiki kitab ini berarti dia ngaku ahli thariqah Qadiriyah, berarti ya nonsen. Sama halnya beginilah. Kalau ada seorang Polda, ya Kapolda datang ke tempat saya. Kalau orang itu ngaku anggota polisi di Polsek, Polres, polisi beneran kan nggak mungkin nggak datang ke tempat saya. Pimpinannya datang. Berarti dia polisi palsu. Kalau polisi beneran, Kapoldanya datang ke sini, pasti itu anak buah di Polres, Polsek ke sini semua. Oh, ada jenderal bintang 3 aja dari Jakarta datang ke sini, pasti jenderal-jenderal sampai yang di wilayah ini datang semua. Logika, analoginya seperti itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ada di sini, nah, kemudian di sekitar kita ini mengaku wali semua, kok Syekh Abdul Qadir ke sini nggak datang, kok malah mencaci maki, berarti kan perlu dipertanyakan kewaliannya. Jadi walinya Allah apa walinya setan? Ya, itu aja mengukurnya. Kalau Bapak Ibu guru, kepala dinasnya berkunjung ke kecamatan, masa kepala sekolah SD nggak ikut datang ke situ? Kan logika berpikirnya seperti itu. Pak Bupati datang, semua kan mesti datang. Kalau nggak datang ya ancaman itu, karirnya macet. Kan gitu. Itu logika berpikirnya seperti itu. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada lagi nih pun kita mimpi ketemu dan dia dari tapi seandainya mimpi ketemu lawan juga itu udah sulit. Ini ada pertanyaan. Saya nggak pengen bermimpi ketemu Nabi dulu, ketemu wali dulu. Ya. Jadi begini, katakanlah ingin ketemu, kalau di Jawa paling diburu oleh orang kan makamnya Sunan Kalijogo. Ya. Orang pada pergi ke makam Sunan Kalijogo. Ketika di situ mimpi ketemu Sunan Kalijogo, gimana membedakan? Oh, kita nggak pernah ketemu Sunan Kalijogo. Apa betul foto yang dijual di toko-toko di pinggir jalan itu fotonya Mbah Wali Sunan Kalijogo, termasuk fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau ingin ketemu Mbah Wali Sunan Kalijogo, harus kenal orang yang mewarisi ilmunya Sunan Kalijogo secara kamil tadi, sempurna. Contohnya gini, apa yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Ini ada satu doa yang diwariskan kepada orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Sunan Kalijogo dan tidak bisa diserupai oleh bangsa lembut, jin, setan, iblis. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ariyah ajidah sifatullah, manih moyo nogo bumi, sang ratu bebuyutan. Siro ojo pisan-pisan ganggu-ganggu ngridu-ngridu marang jalmo menungso. Yen siro ganggu ngridu marang jalmo menungso, siro bahkan kena sapu dendane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga. Kalau ketemu Mbah Wali ngaku Sunan Kalijaga, bacakan itu.
Kalau hilang berarti ya bukan Sunan Kalijogo. Itu kalau orang teknik, orang kuliah namanya antitesisnya. Ya. Yang dimaksud dengan itu iblis itu tidak bisa menyerupai barang. Nah iblis kan nggak bisa nyerupai, itu mau nyerupai Mbah Sunan Kalijogo. Nah tapi kita kan tahu ilmunya Mbah Sunan Kalijogo. Kalau ini Mbah Sunan Kalijogo beneran dibacakan itu dia tidak apa-apa. Kalau iblis gini, apakah betul ilmu kita yang diawali dengan basmalah, Fatihah itu dari Allah? Kan gitu. Oh ternyata itu ilmu dari setan walaupun bacaannya basmalah. Bagaimana membuktikan itu dari Allah atau setan? Kita akan tahu ilmunya Nabi ketika Nabi diijazahi malaikat Jibril tentang basmalah. Apa? Nabi itu berada di Gua Hira, kan malaikat Jibril menyampaikan, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad, ma'ana biqori'in. Aku nggak bisa baca. Karena apa? Kondisi Gua Hira gelap. Kan Nabi Muhammad mengatakan, aku nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad ma'ana biqori'in. Aku nggak bisa baca. Nah, karena Nabi mengatakan aku tidak bisa baca, orang lain menganggap Nabi buta huruf. Iqra ya Muhammad ma'ana biqori'in. Apa yang aku baca? Kemudian malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi membaca ta'awudz. Bagaimana ta'awudznya? A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsi. Kalau kok ada ilmu yang menggunakan Quran, betul nggak ini dari Kanjeng Nabi? Bacakan itu. Nah, kan kalau itu bukan Kanjeng Nabi, berarti dia tidak akan bisa menggunakan ilmunya, berarti tidak bisa menyerupai ilmunya Allah. Dikasih antitesis, ternyata luntur. Ya, pentingnya sanad. Nah, pentingnya sanad dan ilmu syariat yang kuat itu di situ. Terus gak usah boleh Kanjeng Nabi, sedikit Kanjeng Nabi ilmune, ya gak perlu cari Nabi, sudah dikasih. Kalau kepingin ketemu Mbah Ngampel, bener nggak itu Sunan Ampel? Ya kalau ke sana yang suka dibaca Mbah Ngampel itu walian mursyidah. Jadi baca baca surat Al-Kahfi sekali, berada di makamnya Mbah Ngampel, barulah baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kalau ada, ini aku Mbah Ngampel. Ya kita kan tahu ilmunya Mbah Ngampel yang disampaikan pada murid-muridnya, wahai murid-muridku, nanti kalau kamu ingin ketemu saya tidak diserupai oleh iblis, baca dulu surat Al-Kahfi dan terakhir baca 10 kali 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kan saya sering ngomong ke Bapak Ibu, kalau lagi begini bacalah iya karena butuh yang nyatain 11 kali. Apa? Kalau ketemu saya biar saya asli, bukan saya imitasi. Gus Wid bener nggak? Bacakan iya karena butuh ya karena nyatain 11 kali tahan nafas. Kalau saya pengen ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, bener apa enggak? Saya diajari guru saya yang diajari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau gurunya setiap Jumat ketemu Syekh Abdul Qadir. Nah, kalimatnya bukan bahasa Arab, kalimatnya bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Gusti nuhunkeun khibar barokah karomahna Syekh Abdul Qadir Jailani, mugi-mugi khatir ka abdi. Dibaca 11 kali. Kalau yang datang bukan Syekh Abdul Qadir, tidak akan bisa datang. Kemudian kalau sudah itu ada orang ngaku Syekh Abdul Qadir, kita bacakan itu. Bacaan yang kedua yang dibaca, Allahumma ibnu alwan ya Syekh Abdul Qadir Jailani la yamut illa biidznillah. Ya.
Nah, ilmunya kan harus banyak kita kuasai, antitesis. Nah, kalau kita nggak menguasai IT, ditelepon orang aku kepala dinas kan ya kebobolan. Kan saya sering tuh kemarin saya ditelepon, katanya Sekda Kabupaten Kediri diutus Mas Dito mau berkunjung ke sini. Saya mikir, masa sih? Nah, saya punya antitesis, saya punya teman kepala Bapeda di Kediri tuh saya telepon. Wonten dawuh Gus. Mboten niki badhe tanglet napa leres namine Sekda Kabupaten Kediri ini. Oh sanes Gus namine niki yang baru dilatih itu kemarin ini. Loh, berarti kan bukan. Itu fotonya lagi bersama Mas Dito. Loh, gimana? Ya kita kan sebelum diuji oleh Allah di alam malakut, diuji di alam syariat aja sudah seperti itu penipuannya. Apalagi di sana nanti semua setan ngaku jadi nabi, jadi wali. Kalau ada setan ngaku jadi Nabi Yusuf, wah orangnya ganteng gimana, ibu-ibu? Ya kita kan tahu itu di surat Yusuf itu qala Yusuf li abi abadi ra'aitu ahad asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, Terus pas bukan para wali itu setelah Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi penutup, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, setelah itu sudah tidak ada kenabian, adanya orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Nah, dia disebut wali. Walinya para wali namanya Sultanul Aulia, raja di raja para wali. Nah, dulu raja di raja di zaman itu Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Lah sekarang ya ada Sultanul Aulia, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, karena pergantiannya setiap 100 tahun sekali. Ada pertanyaan yang di Zoom? Makanya kita harus banyak menghafal doa-doa, ya. Walaupun nggak hafal kan dicatat. Wah, saya mau ke Sunan Muria, Sunan Bonang, ke ini. Nah, saya mau ketemu Nabi, saya mau ziarah ke makamnya Nabi. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca kalau di makamnya Nabi ya sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya, itu sholawat kalau ingin berjumpa Nabi di depan makam Nabi. Nah, kalau kita punya orang tua, punya keluarga yang ilmu kewaliannya ada, maka ketika berada di makamnya ya kita membaca dulu apa yang dia wariskan. Mbahnya mewariskan enggak waktu meninggal? Enggak, Gus, nilap saya matinya Gus. Jadi ini proses ya dari kita nanti belajar menuju ma'rifatullah. Nah, Bapak Ibu yang di majelis nanti jangan pulang dulu, itu ada yang tasyakuran tadi saya sebutkan ya. Contoh begini, kan banyak orang meninggal orang tuanya atau keluarga yang dicintai yang lainnya, terus sering mimpi. Gimana itu membedakan ini bapak saya asli apa setan? Makanya kalau ingin tahu itu bapaknya asli atau bukan, maka ruhaninya itu kirimi Fatihah dulu.
Ya, bagaimana membedakan bapak itu punya orang tua namanya siapa, terus punya orang tua lagi namanya siapa. Lah ini bin-binnya dibaca yang banyak, kalau bisa minimal 7 orang ke atas. Kalau ingin bedakan itu bapak kita asli apa betul, apa bukan. Aduh, gimana Gus, saya buyut saya aja nggak tahu. Makanya sekarang tradisikan tulis nama leluhur. Ya mungkin kalau bapak ibu nggak punya leluhur yang sampai 7 turunan ke atas, makanya mulai bapak ibu ditulis. Nanti kalau kamu punya ini, tulis anaknya ini. Jadi nanti kita menjadi wasilah anak cucu, supaya anak cucu kita tidak dibohongi oleh setan. Ya. Makanya kalau anak-anak saya suruh menghafal nama-nama leluhurnya ke atas. Itu wajib supaya kita nggak dibohongi oleh setan. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Diusahakan untuk pasal ini jangan sampai nggak ikut ya ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anzilir rahmata ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa li walidayhi wa li masyayikhi wa ridwani alaih wa amitana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Allahumma halli hadhil uqdah wa zil hadhil usra wa lakina husnal maisur wa qina su'al maghdur wa razaqna husnal talab wa qina syarrul munqalab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syekhuna wa ustadzuna Syekh Abdul Qadir Jailani radituhu syaikhan li wa tariqatan li wallahu ala ma naqulu wakil. Ya wahidu ya majidu infahna minka binafadil khair. Ya wahidu ya majidu infahna minka binafadil khair. Ya wahidu ya majidu infahna binafadil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.